Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis saham ISAT Indosat Tbk ya. Nah, ini ini udah posisinya sangat-sangat bagus ya untuk saham MTK ini, dimana dia sudah berada di support yang mana sebelumnya adalah ini. Saya besarkan dulu. Ini sebenarnya di sini agak kacau ya. Jadi ketika dia breakout dari area ini, kemudian dia retest di sini dan bablas, kemudian dia naik lagi ke sini, breakout lagi, kemudian dia bertahan di area ini ya. Ini menjadi support, dan kemudian dia membentuk pola bullish pennant seperti ini, dan kemudian dia breakout dari sini. Ini bisa kita lihat ya, pola bullish pennant-nya di sini resisten, dan kemudian supportnya juga naik ya. Dan kemudian dia breakout di sini dan kemudian retest di area ini lagi, dan kemudian naik lagi dan retest lagi di sini dan sampai ke sini, dan kemudian dia sekarang berada di area ini. Nah, di sini kenapa saya buat garis juga di sini adalah bisa kita lihat di sini resistennya semakin lama semakin turun ya. Di sini walaupun sempat di breakout karena di sini ada kemarin akan pembagian dividen ya. Jadi jadi di sini pembelian mulai muncul, bayar mulai muncul, dan kemudian setelah ex date-nya di sini tanggal 7 Desember kemarin langsung pada jualan semua. Jadi setelah dapat lot dan setelah pencatatan untuk yang berhak menerima dividen, mereka langsung jualan semua sampai terbentuk gap sebesar ini ya. Harga tertingginya di sini 8.125 dan langsung ambles sampai di 6.000-an. Luar biasa. Dan di sini juga resisten, dan kemudian di sini dia breakout dari area resisten trendline-nya ini. Nah, jadi ada indikasi bagus di sini ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat volumenya cukup besar di sini. Jadi di posisi ini kalau dari MA-nya masih tertahan di garis MA 50 ya. Nah, kalau di posisi kondisi seperti ini, kalau kemarin saya mau masuk tapi tingkat cut loss-nya sudah terlalu tinggi ya, sekitar 7%, 6,87%. Jadi saya untuk saran saya kalau mau masuk ke saham ini, tunggu dia retest dulu atau dia breakout jelas dari area tertingginya. Kita cari area tertingginya. Sini aja. Nah, misal ternyata dia nggak retest ya. Ternyata dia nggak retest, ternyata ini terus bergerak naik terus, kita bisa tunggu aja di area ini. Tunggu di area ini. Nah, cut loss-nya di mana? Satu tick aja di bawah area ini. Nah, kalau di sini kan udah kejauhan ya 12%. Nah, kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita bisa ambil. Tapi kalau nanti ternyata dia retest lagi, turun dulu, dan kemudian muncul candle hijau, dan risk reward kita masih sedikit, istilahnya masih cuman ketika dia sudah muncul candle konfirmasi di sini di harga 5.525 atau di sini, atau masih di sini ya, atau di atas ini di harga 5.650 ya. Jadi cut loss kita masih di bawah 5%, atau di sini. Nah, atau di harga 5.700 ketika dia nanti retest turun dulu ke bawah, dan kemudian ada candle konfirmasi hijau dengan volume yang besar. Jadi di harga 5.700, cut loss kita masih aman, masih di bawah 5%. Jadi kita bisa masuk di situ ya. Kalau sekarang udah ketinggian ya, udah hampir 7%-an. Nah, resisten terdekatnya di mana ya? Bisa di sini. Di sini adalah resisten terdekatnya 6,4%. Nah, kalau bisa juga di sini di 6.450, sekitar 13,16%. Oke, jadi ini di area ini
terbentuk banyak gap ya. Jadi gap itu biasanya bisa berubah menjadi kalau di atas, gap itu di atas bisa menjadi resisten. Kalau gap itu di bawah bisa menjadi area support. Jadi kalau kita misal masuk di area ini, cut loss satu titik di bawah area ini. Jadi ketika saham ini naik, jadi kita bisa, ya terserah sih, kalau udah cukup dengan profitnya bisa take profit. Tapi kalau mau hold panjang, boleh juga. Tapi ketika dia muncul tekanan jual misalnya, jadi hari setelah itu merah misalnya, kita merah, kemudian besoknya merah lagi, kita bisa jual dulu aja dengan volume yang besar. Jadi kita bisa jual dulu aja, amankan profit kita. Jadi jangan sampai kita kembali ke support awal atau BEP, istilahnya balik modal. Jangan sampai balik modal, atau malah jangan sampai kita cut loss. Jadi kalau udah untung, jual aja dulu, terserah lah. Jadi kita sendiri yang menentukan resistennya atau take profitnya di mana. Jadi soalnya kalau ini gap ini masih ambigu ya, mungkin banyak juga yang nyangkut di sini. Takutnya nanti ketika dia mencapai harga itu, orang-orang yang nyangkut di sini nih langsung buang barang, karena dia udah sedih ya di saham ini, nyangkutnya terlalu lama. Oke. Jadi sekian aja dari saya untuk analisis saham Indosat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.